Halo, selamat siang semua. Bisa mendengar suara saya kah? Bisa, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Kita akan mulai untuk perkuliahan kita ya di sistem digital masih di MSI PLD. Jadi kita masih belajar mengenai decoder, encoder serta multiplexer ya. Kalau minggu lalu saya sempat menyinggung decoder, encoder, kemudian multiplexer. Masih ingat ya, decodernya yang 3 kali 8, kemudian ada yang 4 dikali 16 gitu ya. Nah, di screen saat ini itu adalah decoder 4 kali 16. Ya. Jadi ada 4 input, X, Y, Z, serta W, ini adalah inputnya. Dan di sini adalah D0 sampai D7, itu adalah 8. Sementara di sini D8 sampai D15 itu adalah 8 output. Jadi totalnya adalah 16 output. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, 4 times 16 decoder constructed with 2, 3 times 8 decoders. Jadi di sini itu adalah kita bagaimana membuat decoder 4 dikali 16 menggunakan decoder 3 dikali 8. Gitu ya. Nah, di sini inputnya adalah W. Salah satunya yang dimasukkan ke dalam enable. Kenapa W yang dijadikan enable, bukan X atau Y atau Z? Ya, karena di sini ada decoder 3 kali 8. Kalau 3 kali 8 kan mengikuti fungsi minterm ya. Dari 000 sampai 111. Outputnya adalah D0 sampai D7. Nah, yang keempat itu W, itu adalah enable. Dengan kata lain, decoder ini baru akan berfungsi apabila nilai enable-nya bernilai true. Jadi kalau W misalkan diinputkan 0, maka output ke sini adalah 1, masuk ke enable ini adalah, ini adalah 1, kemudian yang decoder yang berikutnya adalah tetap 0. Kalau misalkan diberikan nilai 0 pada enable, berarti decoder tidak berfungsi. Ini dia berfungsi ya. Jadi kalau misalkan diberikan nilai 0, maka decoder atas yang berfungsi, sementara decoder yang di bawah tidak berfungsi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya saya memiliki decoder 2 kali 4 saja gitu. Nggak ada saya memiliki decoder 3 kali 8. Nah, sekarang kalau seandainya saya membutuhkan decoder 4 dikali 16 dan kita diminta untuk membentuk dari decoder 2 dikali 4, berarti kan begini ya, akan ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sama seperti tadi, inputnya adalah X, Y, Z, dan W. Nah, karena di sini adalah decoder 2 dikali 4, hanya akan ada 2 buah input. Ya, decoder 2 dikali 4, decoder 2 kali 4, decoder 2 dikali 4, decoder 2 dikali 4. Nah, sekarang Z dan W akan kita jadikan sebagai selektor. Ya. Jadi W dan Z akan kita fungsikan sebagai selektor. Di mana kalau misalkan W dan Z-nya bernilai 0, 0, W dan Z-nya bernilai 0, 0, maka yang berfungsi adalah
ke sini. Bentar. Ini kayaknya aktif. Mikrofon saya aktif. Bentar ya. Bentar. Oke, seperti itu. Nah, jadi saat 00 maka enable-nya akan berfungsi. Kalau misalkan 0 dan 1, maka enable yang di sini, yang kedua yang berfungsi. Kalau 1, 0, maka enable yang ketiga yang berfungsi, dan 1, 1, enable yang keempatnya akan berfungsi. Bagaimana caranya membuat agar ini berfungsi gitu ya? Berarti kan di sini kita harus berikan sebuah gerbang. Sini adalah ZW. Inilah Z bar, W bar. Ya. Kemudian di sini adalah Z bar W. Di sini adalah Z W bar, dan di sini adalah Z W. Jadi kalau seandainya Z bar W bar nilainya ya, maka ini adalah 1. Nah, sementara kalau di sini Z bar W, maka ini yang bernilai 1. Z W bar, maka yang ini yang bernilai 1. Ya. Ini, dan yang terakhir saat Z W, maka enable yang keempat yang akan bernilai 1. Nah, nanti semua kita hubungkan ini. Ya. Ini kita hubungkan, Kemudian yang berikutnya adalah ya ini yang kita hubungkan. Ya, ini adalah X, sementara yang ini adalah Y. Terbayang nggak? Bagaimana caranya kita memilih? Memilihnya gampang ya. Jadi saat 00, di sini ya, 00. Oke, start. Saya berikan warna yang berbeda aja. Kalau di sini adalah 00, kemudian kita berikan 00, ini semua kan 00 ya. Sorry. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah saat inputnya, nih, W, Z. Kan ada 4 input ya, 01, 10, dan 11. Kalau kita masukkan 00 gitu ya, maka Z barnya bernilai 1, W barnya bernilai 1. Z barnya bernilai 1, W-nya bernilai 0. Z-nya bernilai 0, W barnya bernilai 1, Z-nya bernilai 0, W-nya bernilai 0. Kan ya? Benar nggak? Yang ini ya. Sehingga kalau dia WZ bernilai 00, yang bernilai true kan hanya di sini ya. 1, 0, 0, 0, betul? Sehingga yang aktif adalah hanya yang ini. Sisanya adalah disabled ya. Dengan kata lain, kalau disable berarti outputnya semua ini adalah 0 ke bawah sampai sini 0 ya. Pasti 0. Sementara yang X dan Y itu tergantung.
mau dia apa namanya, tergantung X dan Y-nya kan gitu ya. Oke, bisa seperti itu. Itu juga bisa dibuat seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ingin aku Agus Oh, iya. FPK. NIM 031. Oke. Untuk pemilihan variabelnya, apakah harus W dan Z aja, Pak ya? Apakah boleh variabel yang lain, misalnya W dan X, atau Z dan Y, atau yang lain? Bisa Boleh. aja, Pak. Oke, makasih Murah. Ya, boleh. Mau pakai mana saja bisa. Apakah mau pakai W dan X boleh, W dan Z juga boleh, Y dan Z juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus diurutkan ya. Di sini adalah D0 sampai D3, kemudian D4 sampai D7, D8 sampai D11, D12 sampai D15. Ya, ini harus menyesuaikan mintermnya. M0 sampai M15. Harus berurutannya itu. Oke. Bisa dipahami, Murah? Siap, bisa, Pak. Tapi kalau misalnya yang Bapak gunakan sekarang, kan selektornya W dan Z. Urutan dari mintermnya akan berubah, Pak. Nah, bagus. Kalau misalkan kita pakai W dan Z ya, urutan pasti berubah. Terima kasih. Ini yang saya harapkan. Jadi di sini, yang saya jelaskan di sini sebenarnya kurang tepat. Kalau kita pakai W dan Z, urutannya enggak D0 sampai D3, D4, D7, D8, D11, D12 sampai D15. Enggak seperti itu dia. Yang harus dipakai sebagai selektor itu adalah, sekarang kita punya variabel ya. Misalkan W, X, Y, Z gitu ya. W, X, Y, Z. Berarti selektornya harusnya ini, W dan X. Bukan W dan Z. Kenapa? Karena dua digit yang di depan itu, dia akan memiliki 0001, dia masih 00 ya. Kalau misalnya kita pakai minterm, dia baru akan berubah saat 3 ya. Oke, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini masih 0, 0, 0, 0. Betul nggak? YZ-nya di sini adalah 0, 1, 2, 3. Betul? YZ-nya. Sebenarnya ini adalah sebagai input, ini adalah sebagai selektor. Ya. Jadi selektornya harus dari yang paling kiri, inputnya baru yang di kanan. Sehingga kalau kita pakai yang di atas, yang barusan saya jelaskan, ini akan berubah total ini. Ini akan berubah, ini beda nih. Gak bisa pakai gini. Dia harus W dan X yang dipakai. Kalau W dan X bisa. Oke, makasih Ngurah ya. Jadi solusinya itu adalah seperti ini sekarang. Oke, saya ulangi ya. Berarti saya akan membuat decoder 1, 2, 3, 4. Di sini tetap, di sini tetap, di sini tetap, di sini tetap sebagai selektor ya. Kemudian ada 2 input, 4 output. 4 output, 4 output, 4 output, 2 input, 2 input, 2 input, 2 input. Di sini adalah Y dan Z, Y dan Z, Y dan Z, Y dan Z. Oke. Karena inputnya di sini adalah, ini adalah W bar X bar, W bar X, W X bar, dan WX. Sehingga kalau kita kombinasikan yang di atas dulu ya, yang di atas itu berarti anggap ya W bar X bar YZ. W bar X bar berarti kan W bar X bar YZ. Di mana YZ-nya itu adalah inputan, sementara selektornya adalah W bar X bar, itu artinya adalah 0,
0 ya. W-nya 0, X-nya 0. Berarti kalau 0, 0, dia akan menjadi 1 kan ya? Benar nggak? Dia dianggap sebagai 1. Sehingga di sini nanti akan bernilai. Oke. Di sini ada bernilai 1, artinya aktif di sini ya. 1. Oke. Kemudian YZ. YZ-nya bisa 00, 01, 10, 11. Ini 0 sampai 4. 0 sampai 3. 1, 2, 3. Kan begitu ya? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Begitu seterusnya. 0, 1, 2, 3. Ya. Sehingga kalau misalkan kita pakai W bar X bar, berarti di sini akan menjadi 1. Saat kita pakai W bar X bar, W bar X ya, yang nomor 2, W bar X, berarti kan 1, 1 ya. Sehingga di sini kalau di sini kita bikin 1, 1, W barnya itu adalah 0, sementara X-nya adalah 1 ya. Supaya dia nanti supaya dia berfungsi di sini, dia akan menjadi 1 di sini, sisanya adalah bernilai 0 ya. 0, 0. Saya ulangi tadi 0, 0, 0. Kalau misalkan W bar X berarti selektor yang kedua yang berfungsi bernilai 1, outputnya ya tergantung dari Y dan Z. Kalau 00 berarti 0 yang ini yang berfungsi. Kalau 01 Y dan Z-nya ini dia. Ini ya. Kalau Y dan Z-nya 10, maka yang ini. Kalau Y dan Z-nya 11, 3-nya berfungsi. Yang di sini pasti 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, ini juga 0, 0, 0, 0. Jadi tergantung di sini. Kalau seandainya kita pakai WX bar, maka ini yang bernilai 1, Y dan Z mempengaruhi output yang di sini aja gitu. Sisanya 0. Kalau misalkan Y dan Z, ini aja inputnya. Lagi-lagi dia akan berpengaruh pada output 4 itu saja. Gitu ya. Oke, bisa dipahami, Ngurah? Ngurah bener ya? Komang ya tadi ya? Oke, bisa Pak. Terima kasih Pak. Sip. Terima kasih. Berikutnya, nah sekarang kalau seandainya saya mau membangun, buatlah. Nah, kalau kayak gini, bisa nggak? Kita punya decoder 3x8, gitu ya. 1, 2, 3. Oke. 2 gapat 6 jupan. Kita harus membangun ini. Betul kan ya? Berarti sini adalah D0 sampai D7, D8 sampai D15, D16 sampai D berapa nih? 24 ya. D25 sampai D 23 nih. 24 sampai D31. Betul ya? Inputnya kan kalau misalnya kita pakai W, X, Y, V gitu ya. Maka selektornya adalah VW. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Ya. Kemudian selektornya adalah VW. Sini adalah VW. Sinilah VW. Sinilah VW. Yang paling atas V bar, W bar, V bar, W, V, W bar, VW. Gimana cara membangun selektor yang kayak gini? V bar, W bar. Kalau misalkan V bar, W bar ya, ini kan gitu, N nih kan. Kalau sudah V bar, W bar, berarti kalau inputnya V dan W, ini tinggal saya ganti ya. V dan W misalkan itu, maka saya tambahkan not. Ini adalah V bar, W bar. Sehingga di sini bernilai 1 kalau V-nya 0, W-nya 0. Benar nggak? Kalau kita ingin membangun yang kedua,
Ini. Nah tadi. Ya, nah. Ini ya, V bar W. Kalau V bar W ya begini. Pertama kan V, W. Sementara kita butuhnya adalah V bar W. Berarti sini not. Sini langsung. Ini adalah V bar. Ya ini adalah W. Bisa? Nah, itu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, gitu. Kalau kita membuat selektor apa tadi? P W bar. Kan begitu ya. Ini kita inputnya VW kan sama kan? Nah, di sini tinggal tambahin not. Ya ada. Ini adalah V, ini adalah W bar. Itu ya maksudnya ya. Yang tulisan-tulisan ini. Ini, dan ini. Ya. Kalau misalkan kita mau membangun V bar W bar, nah ini ya, V bar W bar. Ini adalah V bar W bar. Yang pertama. Jadi rangkaiannya adalah kayak gini. Kalau misalkan saya cuman sampai di sini nulisnya V bar W bar, itu artinya yang dimasukkan ke dalam gerbang N adalah not dari V. Yang dimasukkan ke gerbang N yang satunya lagi itu adalah not dari W, yaitu adalah yang kayak ini. Bisa dipahami ya? Semoga tidak bingung. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau seandainya kita ingin membangun decoder yang lebih besar lagi, buatlah decoder 6 kali 64 dari decoder 3 dikali 8. Misalkan gitu. Halo. Dulu, tuh sebentar. Nah, jadi kalau misalkan decoder 6 kali 64, kemudian dari decoder 3 kali 8, tinggal kali aja ya, ada 8 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outputnya kan 8. Kemudian dikali 8. 6, 4. Berarti selektornya ada berapa? Pasti kan inputnya pasti 3 kan? Benar nggak? Selektornya berarti 3 ya. Kalau A, B, C, D, E, F, maka selektornya adalah A, B, C. Inputnya adalah D, E, F. Oke, bisa dipahami? Permisi Pak, izin menanyakan sesuatu. Yes, silakan. Untuk sebelumnya itu saya bingung tentang bar itu. Selektornya. Ya, selektornya saat di A bar, B bar itu kenapa nilainya 1? Karena kita kebiasaan bilang bar itu artinya 0. Jadi kenapa yang aktif itu A bar, B bar, bukan AB-nya yang aktif? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Masih bisa. Baik. Kita kembali lagi ke decoder 2 kali 4 untuk membangun 3 kali 8. Ya. Yang sederhana dulu. Kalau misalkan 2 kali 4 untuk 3 kali 8, berarti kan di sini ada 4 ya. Outputnya ada 4, inputnya 2. Betul? Kemudian ada selektor. Gitu kan ya? Nah, kalau saya punya X, Y, Z, maka di sini adalah Y, Z, di sini adalah X. Tapi nggak tahu apakah yang mana X bar, yang mana X, gitu kan ya? Nah, sekarang
Kalau misalkan saya berdasarkan minterm 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, kemudian 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, kan begitu. Ini adalah 0 sampai 3. Ini adalah 4 sampai 7. Ya. Jadi di sini nanti harusnya 0 sampai 3, 4 sampai 7. Dengan kata lain, ini kita bagi dua. Ini adalah W, X, X, Y, Z. Sorry. X, Y, Z. Kan begitu ya? Sehingga X yang pertama itu adalah 0, X yang kedua adalah 1. Berarti di sini adalah X-nya adalah 0, di sini X-nya adalah 1. Betul? Dengan kata lain, ini adalah X bar, ini adalah X. Betul? Itu kan inputnya sudah jelas, X bar dan X. Tapi kalau sekarang kita mau jadikan 1, nah, jadi 1. Kita kan butuhnya di sini adalah X bar, di sini adalah X ya. Betul? Kalau saya masukkan di sini not, sorry. Sini adalah X kan. Saat X sama dengan 0, maka X barnya sama dengan 1. X yang di sini tetap 0. Dengan kata lain, ini adalah berfungsi. Ini tidak berfungsi. Kalau X-nya sama dengan 1, maka X barnya sama dengan 0. X-nya adalah 1. Berarti ini tidak berfungsi. Dan ini yang berfungsi. Benar nggak? Jadi kalau X-nya adalah 0, maka X barnya adalah 1. Kalau X-nya adalah 1, maka X barnya adalah 0. Sementara X-nya sama, 0 dan 1. Nah, ini kalau 1. Kalau misalkan 2, kita membangun 4 kali 16 ya. Buatlah decoder 4 kali 16 dari decoder 3 kali 8. Berarti kita tetap butuh 2 ya. Sini D0 sampai D7, dan di sini D8 sampai D15. Karena dia outputnya 8, berarti kan inputnya 3 ya. Kalau kita pakai A, B, C, D, berarti enable-nya adalah A, B, C, D, B, C, D. Kalau kita masukkan A sama dengan 0, tidak ada yang berfungsi. Betul kan? Kalau kita masukkan A sama dengan 1, kedua-duanya berfungsi. Padahal yang kita inginkan adalah saat A-nya 0, maka decoder 1 yang berfungsi, decoder 2 yang tidak berfungsi. Ya, ini adalah D1 oke, D2 tidak. Harusnya begitu kan? Saat A sama dengan 1, D1-nya tidak berfungsi, D2-nya yang berfungsi, kan gitu maunya. Sehingga kita perlu nambah not aja di sini. Sehingga kalau A-nya sama dengan 0, yang masuk ke decoder 1 adalah 1 kan di sini. Benar nggak? Sementara yang di sini adalah 0. Sini 1, sini 0. Kalau kita masukkan A sama dengan 1, maka D1-nya adalah 0 ya di sini ya. Sementara di D2 nilainya 1. Berfungsilah yang di bawah, yang di atas nggak berfungsi. Tidak berfungsi artinya 0 dia nilainya semua. Yang berfungsi tergantung dari input BCD. Oke, sampai sini bisa dipahami, Desa? Bisa Pak, tapi apa bisa mohon izin lihat pertanyaan nomor 1 yang tadi itu ya?
yang ada XW-nya. Yang ini? Atau yang paling atas? Oh, slide-nya. Iya yang ini Pak. Yang ini. Oke. Kenapa Z bar W bar itu nilainya 1 gitu dan Z-nya 0. Oke. Tidak ada not di sana. Oke. Nah, di sini yang saya maksud tadi ya. Jadi sebenarnya ini selain inputnya salah, kalau misalkan di sini Z bar W bar ya, ini bisa. Jadi kalau misalkan saya bikin Z bar W bar, itu artinya harusnya ada not di sebelumnya ini. Saat dia inputnya adalah Z dan W. Tapi yang masuk di sini kan Z bar W bar. Ya ini. Ya ini kan maksudnya ada sanggih. Iya Pak. Nah, ini kan saya tulisnya Z bar W bar. Kalau yang dimasukkan adalah Z bar W bar, sementara input kita sebenarnya hanya Z dan W, berarti harus ada not di sana. Ini nggak ada notnya nih. Kalau saya pakai Z dan W, misalkan ini ya, saya pakai yang di bawah aja. Sorry. Nah nih, kalau saya pakainya di sini adalah A, maka di sini kan A bar, di sini A ya. Benar nggak? Ini. Kalau saya pakai A, maka ini adalah A bar, ini adalah A. Tapi kalau saya ngomongnya adalah A bar dan A, ini nggak perlu saya tulis. Gerbangnya ini nggak perlu saya tulis. Ini nggak perlu saya tulis kalau saya ngomongnya A bar dan A. Tapi saat saya bilang A, maka perlu ada not. Jadi saat saya bilang segini, saya perlu menggambar sampai sini. A, berarti input yang masuk ke decoder pertama itu adalah dinotkan terlebih dahulu, baru A bar. Baru masuk A bar ya. Yang kedua, A ya masuk A. Kalau seandainya 2, inputnya 2, ini ya. Nah, oke, kita lihat yang ini. Ya, oke, bentar. Yang ini. Itu adalah V bar W bar. Ya. V bar W bar. Apa artinya? Kalau saya gambarkan dalam gerbang N, ini ada V dan W. Di sini adalah V bar W bar. V bar W barnya itu adalah transformasi dari V dan W yang melalui gerbang NOT. Yang ini. Jadi kalau saya bilang V dan W, NOT-nya harus digambar. Saat saya bilang V bar W bar, NOT-nya nggak usah digambar gitu. Yang kedua, misalkan yang kedua ini ya. Kalau saya bilang V dan W, maka gerbang NOT-nya ini harus saya gambar nih. Tapi kalau saya bilang V bar W, ya udah nggak usah saya gambar. Berarti nilainya adalah negasi dari V gitu. Berapapun nilai V, V barnya adalah negasi dari V. Demikian seterusnya. Ya, hanya sekedar apa istilahnya pengucapan aja. Tapi pengucapannya berpengaruh pada apa namanya rangkaiannya. Ini juga demikian. Ya ini simpelnya, ini adalah yang 2 kali 4 menjadi 3 kali 8. Oke, saya berdiriin aja. Nah. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana Desa? Mohon maaf Pak, saya masih tidak ngerti alasan kenapa yang V bar W bar itu nilainya 1, kenapa nggak VW-nya yang nilainya 1 gitu. Kenapa? Gimana? Itu yang kenapa yang V bar yang paling atas? Ya ini. Ya itu ini juga boleh. Z bar W bar itu nilainya 1. Kenapa nggak yang paling bawah itu ZW-nya yang nilainya 1? Karena kan kita kebiasaan bilangnya yang bar itu artinya 0 begitu. Jadi kenapa yang nggak paling bawahnya yang aktif begitu Pak? Baik. Terima kasih.
Oke, saya ulangi sekarang ya. Jadi ada sebuah ada 4 buah selektor. Ini adalah S, anggaplah S1 gitu ya. Kemudian sini adalah S2, S3, S4. Gitu ya. S1, S2, S3, dan S4 dia akan berfungsi ya sesuai dengan misalkan W, X, Y, Z gitu ya. W dan X-nya. Jadi akan ada W dan X. Gitu ya. Yang masuk ke sini adalah not. Yang masuk ke sini adalah not juga. Saya ulangi. X. Not. Oke. Kemudian yang masuk di sini adalah harusnya adalah W bar X bar adalah W bar X gitu ya. Berarti di sini ada W, di sini ada X, saya notkan. Dan sini adalah W X bar. Di sini adalah W X. Dan sini adalah W X dan W X. Nah, gini. Kalau saya berikan nilai W X-nya adalah 0, 0. Kalau saya berikan nilai, berarti kan di sini 0 ya. 0. Jadi saya kasih warna berbeda aja. Sini adalah 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kemudian sini adalah W, gitu ya. Kalau misalkan kita pakai 0, 0, maka W bar X barnya bernilai 1, 1 kan ya, di sini ya. Jangan pakai warna. Sini nilai 1, 1 kan? Yang di sini bernilai 1, 0. Kemudian yang sini adalah 0, 1. Sini adalah 0, 0. Betul ya? Outputnya adalah sini 1, sini 0, sini 0, sini 0. Yang berfungsi adalah ini berarti decoder 1 yang berfungsi. Oke, gitu ya. Kalau misalkan saya mau pakai WX-nya adalah 01, 01 ya. Maka di sini W-nya 0, X-nya 1, W-nya 0, X-nya 1, W0, X1, W0, X1. Tapi karena saya pakai W bar X bar, maka di sini nilainya adalah 1, 0. Outputnya adalah 0. Kalau di sini W-nya 0, maka W barnya adalah 1. X-nya 1, maka X-nya tetap 1. Di sini adalah W 0, X barnya adalah 0. Sementara yang paling bawah adalah WX. WX adalah 0 dan 1. Yang ini outputnya adalah 1, di sini outputnya adalah 0, di sini adalah 0. Sehingga di sini yang berfungsi adalah D2. Jadi, kalau seandainya saya bilang, ini tuh sebenarnya sama, kalau saya nulisnya begini. Sebentar, saya ambil warna hijau. Ini hijau ya. Ini tuh akan sama kalau saya nulisnya begini. Nah, begitu aja. Ini ekivalen. Ini sama. Ya. Jadi dua hal itu sama. Saat saya bilang W dan X,
Maka paketnya adalah segini ya, sampai notnya. Tapi saat saya bilang W bar X bar, saya nggak perlu nulis not lagi, karena udah W bar X bar dia. Sehingga W bar X bar itu kan pasti bernilai 1 dia ya, kita harapannya bernilai 1 kan. Karena dia bernilai 1 di sini, maka W dan X-nya bernilai 0 dan 0. Jadi kombinasi yang pertama. Itu maksudnya. Oh baik Pak, jadi artinya kita harus mendeklarasikan dulu berapa nilai W dan X-nya, gitu kan, sebelum Ya. membuat ini. Jadi kita berharap S1 ini adalah bernilai 1 saat W dan X-nya bernilai 0, 0 ya. Oh, baik Selektor Pak. 2 akan bernilai 1 saat W dan X-nya bernilai 0, 1. Ini W, X, W, X. Dia akan bernilai 1 saat 1, 0. W-nya 1, X-nya 0. Dia akan bernilai 1 saat 1, 1. W-nya 1, X-nya 1. Supaya bisa berfungsi sebagai selektor, maka yang ini gambarnya adalah seperti ini. Inputnya selalu sama W dan X, cuman yang masuk ke selektor di sini, yang warna hijau ini, itu harus W bar X bar. Ini dia, W bar X bar di sini. Caranya supaya menghasilkan W bar X bar harus ada not. Gitu. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa, terima kasih. Oke, sip. Jadi prinsipnya adalah selektornya seperti itu ya. Kalau misalkan ada banyak pilihan, maka selektor itu merupakan gabungan. Kalau 3 gabungannya, ya berarti misalkan ya, saya butuh ada 2 selektor, di mana memilihnya itu berdasarkan 3, misalkan begitu. Sebuah alat di sini akan berfungsi saat misalkan A, B, C, A, B, C. Dia akan berfungsi saat A bar, B bar, C, sementara di sini adalah A, B, C bar. Maka saya tinggal tulis begini aja, A bar, B bar, C. Kemudian yang di bawahnya adalah A, B, C bar. Tinggal tulis gitu aja. Sehingga yang di sini akan berfungsi saat nilainya ini. Apa nilainya A, B, C? 0, 0, 1. Kemudian kalau yang di sini adalah 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ini adalah 0, 0, 1. Supaya 0, 0, 1 itu menjadi 1 di sini, ya, menjadi 1 di sini, berarti kan harus melewatin gerbang ini kan? Kalau kita langsungkan 0, 0, 1 ya 0 pasti hasilnya. Sehingga itu harus dirubah. Begini jadinya. Sini adalah A, B, C. Di sini tetap aja A bar, B bar, C. Artinya di sini adalah A bar, B bar, C. Kan sama. Cuman kalau kita bilang A, B, dan C, harus nggambarin. Kalau nggak pakai A, B, dan C, langsung A bar, B bar, C, ya udah, segini aja kita gambar. Ya. Aduh.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, baik. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat selektor, caranya seperti itu. Oke, sebentar. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Nah, sekarang kita belajar mengenai multiplexer. Ya, ini adalah multiplexer ya. Cara kerja dari multiplexer agak sedikit berbeda dengan decoder. Kalau tadi kita belajar decoder, 3 dikali 8. Ada 3 input, ada 8 output. Kalau multiplexer, dia 4 kali 1. 8 kali 1. 2 kali 1. 16 kali 1. Outputnya 1, inputnya yang berbeda-beda. Nah, kalau inputnya ada 2, maka selektornya cuma cukup 1. 2 kali 1. 2 input, 1 output. Kalau misalkan inputnya 4, maka selektornya 2, outputnya 1. Kalau misalkan inputnya 8, sama. 2, 4, 6, 7. Outputnya 1 aja. Selektornya yang banyak. 2, 3. Mux. Kalau 16 kali 1, ini adalah 8 kali 1 ya. Kalau mux atau multiplexer 16 kali 1, sama aja. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Outputnya 1. Inputnya, selektornya berapa? 4 ya. 2, 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sini, sini. Ya. Jadi jumlah selektor bergantung pada jumlah input. Inputnya adalah 4, maka selektornya adalah 2. Kalau inputnya 8, maka selektornya 3. Kalau inputnya 16, selektornya adalah 4. Ada ya. Oke. Bagaimanakah maksudnya dari itu? Kita bicara mengenai multiplexernya. Nah, saya lock dulu deh. Udah lock. Oh, ini salah. Multiplexer. Multiplexer itu 2 kali 1. Mux 4 kali 1. Gitu ya. Kalau 2 kali 1 berarti 2 input, 1 selektor, 1 output. Input, selektor, output. Ini adalah 2 kali
1. Kalau 4 kali 1, itu 2, 3, 4. Berarti selektornya ada 2. Yang kita sebut sebagai S0 dan S1. Kalau 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah S0, S1, S2. S0, S1, S2. Outputnya tetap 1. Terus bagaimanakah selektor itu berfungsi? Ya selektornya sekarang yang berfungsi. Kalau misalkan nih, ya ini ya, S0, S1, S2. Kalau 0, 0, 0, manakah selektor? Ya selektornya dengan belum katakan. Ya, kalau S0, S1, dan S2-nya adalah 0, 0, 0, tes. Ya. Jadi kalau misalkan S0, S1, dan S2 0, 0, 0, maka outputnya adalah I0. Oke. Kalau seandainya S0, S1, dan S2-nya adalah 0, 0, 1, maka outputnya adalah I1. Maka outputnya adalah N. Kalau S0, S1, dan S2-nya 0, 1, 0, maka outputnya adalah I2. Ya ini. Dia akan mengoutputkan sesuai dengan minterm yang ada pada S0, S1, dan S2. Oke. Kalau 4 atau 3 gitulah ya. Jangan 4 dulu, 3 dulu. Gitu aja. 0, 1, 1 yang di-outputkan adalah I3. Ya ini ya. Bagaimana supaya bisa membuat seperti itu? Lagi-lagi selektor. Oke, saya gambarkan ya. Kalau seandainya saya punya gerbang N, gitu kan ya, akan ada I0, I1, I2, I3, I4, dan seterusnya. Gitu ya. Ini akan masuk ke I1. Ya. Kemudian di sini nanti akan ada OR.
ya, akan ada OR. Sementara di sini adalah S0, S1 dan S2. Maka di sini adalah I0, S0 bar, S0, S1 bar, S2 bar. Dengan kata lain, supaya menjadi S0 bar, S1 bar, S2 bar, berarti di sini harus ada not. Ya. Kemudian yang berikutnya kan kita inginnya adalah ini adalah input 1, S0 bar, S1 bar, dan S2. Berarti I1-nya masuk ke sini. I0 ya. Ini adalah I1. Kemudian yang masuk sini adalah harapannya S0 bar, S1 bar, S2. Berarti sini ada not, sini ada not, ini tidak ada. Jadi ada di sini adalah S0, S1, S2, S0, S1, S2. Kalau misalkan inputnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, ya, maka yang berfungsi adalah saat dia di sini 0, maka di sini adalah 1 ya. Saat di sini 0, maka sini 1. Saat di sini 0, maka sini 1. Saat di sini 0, ini 1, 0 di sini 1, tapi saat di sini 0, maka ini tetap 0. Kalau di sini 1, 1, 1, dan I0, maka outputnya adalah I0. Kalau di sini adalah 1, 1, 0, berarti outputnya adalah pasti 0. Output yang terakhir, ya I0 pastinya. 0, semua pasti 0 di sini. 0 diorkan dengan sesuatu, pasti sesuatu itu gitu. Yang manakah yang bernilai 0? Pasti selain yang di atas ini. Yang bernilai 1 pasti hanya I0. Atau yang bernilai 0 adalah I0. Atau outputnya dari multiplexer ini pasti akan sesuai dengan I0. Apapun nilai 0, itulah outputnya nanti. Kenapa? Karena ada selektor S0, S1, dan S2. Ini adalah prinsip dari multiplexer. Prinsip dari selektor juga. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya kita ingin membangun, ini kan yang ideal nih ya. Yang ideal itu berarti kan kalau saya gini. Ini kan yang ideal. Yang ideal itu berarti kan 2, 3, 4, 1. Gitu ya. Ini adalah yang ideal. Nah, sekarang kalau kita ingin memecahkan suatu permasalahan digital, misalkan saya punya F, A, B, C, mintermnya adalah 1, 3, 5, 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau pakai decoder ya, kita bicara mengenai decoder dulu. Ini kan berarti ABC ada 8 ya.
Berarti yang kita pakai adalah decoder 3 dikali 8 ya. Kan gini sebenarnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah A, B, C. Kemudian ini adalah kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, saya gedein dikit ya. Saya ulangi ya, saya gedein. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terasi 1, 2, 3. Ini adalah A, B, C. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Berarti minterm 1, kemudian 3, 5, dan 6. Ya. Kemudian ini kita OR-kan. Ini adalah 1 atau 3 atau 5 atau 6. Ih. D2 nggak kepake. Nggak kepake ya. Tidak terpakai. Ini adalah D0, D2, D4, dan D7. Sementara, kalau yang ini adalah D1, D3, D5, dan D6. Di mana pengertian dari minterm itu adalah, ya ini ya, fungsi boolean itu akan bernilai true saat mintermnya bernilai 1, atau minterm 1 sama dengan true, atau minterm 3 sama dengan true, minterm 5 sama dengan true, minterm 6 sama dengan true, kan gitu pengertiannya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk yang ini, kan ngomongnya juga begitu kan? Sebuah rangkaian digital yang terdiri atas 3 variabel A, B, dan C yang akan bernilai true saat minterm 1 atau minterm 3 atau minterm 5 atau minterm 6. Nah, kan gitu. Ini adalah decoder. Dek 3 kali 8. Ya. Nah, bagaimana kalau implementasinya menggunakan multiplexer? Kalau multiplexer, berarti harus ada beberapa step. Gambaran umumnya adalah seperti ini ya kan. 3 kali 8. 3 input ya. 3 input, kemudian ada 3 input, kemudian ada 8 kemungkinan atau kombinasi kan ya. Betul? Inputnya A, B, dan C gitu ya. Nah, sekarang untuk menggunakan multiplexer berarti kita harus kan A,
B, dan C ya. Inputnya A, B, dan C. Kalau kita pakai A, B, C sebagai input, jadi ada 8 ya, sebagai selektor, A, B, dan C, berarti akan ada 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kan itu jadinya. Harus kan A, B, C, 8 ya. Udah outputnya kan 1. Ya. Sehingga I0, I1, I2, I3 sampai I7 kan begitu. Tapi di dalam penggunaan multiplexer, inputnya ada A, B, dan C, itu masalahnya. Ya, 7 jadinya. Sementara selektornya baru A, B, dan C. Padahal kita tidak ada I0 dan I1, I2, I3 sampai I7 kan? Ya. Yang ada adalah A, B, dan C. Sehingga gambar umumnya adalah A, B, dan C gitu Mas. Ya. Kalau kita pakai 2 ini nanti tergantung. Bisa jadi A adalah A, itu pertanyaannya. Kalau di sini bagaimana dengan A? Ya kita nggak bisa, sulit. Karena di sini adalah A, B, C kan. Ya, sehingga langkahnya adalah kita harus mengimplementasikan dulu implementation table-nya, yaitu adalah A bar dan A. Dengan A, ya kita nggak bisa. Di sini adalah I0 dari multiplexer, I1 multiplexer, I2 multiplexer, I3 multiplexer. Seperti kita ketahui 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang kita lihat A-nya. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ya. Berarti di sini adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ya. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ya. Sehingga ini adalah I0, ini adalah I1, I2, I3, ini adalah I4, I5, I6, I7. Gitu ya. Kita lihat juga truth table-nya. Kalau tadi kan 1, 3, 5, 6 ya. 1, 3, 5, 6. Berarti 1, 3, 5, 6. Ya. Kita lihat juga 3, 5, 6 ya. Sehingga I0-nya adalah 0, I1-nya adalah 1, I2 adalah A, I3 adalah A bar. Sehingga di sini kita bisa buat 01, 0, 1, A bar. Ini ya, menyesuaikan dengan yang ini. Bagaimana kalau seandainya bukan B dan C yang dijadikan selektor? Misalkan B yang sebagai input, A dan C sebagai selektor. Tetap aja I0, I1, I2, dan I3. Yang kita pakai sebagai input adalah B bar dan B. Berarti A dan C ya. Nah, sekarang kita kan taunya 0, 0, 0 gitu ya. 0, 0, 1, 0, 1,
0, 011, 100, 101, 110, dan 111. Kita ambil B dulu ya. B itu kan berarti yang tengah ya. Ini ya. Nah, ini harus dirubah. Itu akan menjadi I0, I1, I2, I3. B bar, B. Supaya B barnya selalu jadi menjadi satu kelompok. 000, B-nya adalah 001, kemudian B-nya ini kita swap ke sana. Sana. Ya. Supaya ini juga sana. Ya. Jadi 000, 001 berarti di sini 010, 011, kemudian 100, 101, 110, 111 kan gitu jadinya. Ya. Sehingga di sini adalah I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. 13, satunya, 5, 6. Target kita 1356 kan? Berarti 1356 itu adalah 1356. Dan kata lain itu adalah 0, 1, B, B bar. Sehingga gambarnya adalah nanti ini adalah 0, 1, B, B bar. Selektornya adalah A dan C. A, C. Nah, kayak gitu. Selektornya adalah A. Agak lambat nih koneksi saya. Oke, bisa berdiri ya. Nah, ini kalau kita membangun menggunakan multiplexer. Kalau yang pertama itu adalah seperti ini, yang ini, yang pertama ya. Pertama. Maka yang ini adalah yang kedua. Apa perbedaannya? Ya, perbedaan dari sisi selektor dan input. Kalau yang pertama, selektornya adalah B dan C. Inputnya adalah A. Kalau yang kedua, inputnya adalah yang B, sementara selektornya A dan C. Dan begitu seterusnya. Sehingga untuk mengimplementasikan fungsi A, B, dan C dengan minterm 1, 3, 5, dan 6 ada berbagai macam. Bisa pakai decoder 3x8, bisa pakai multiplexer,
4 dikali Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang akan lebih mudah kalian pahami apabila kalian membaca di buku Maurice Mano halaman 175 sampai 177. Nanti di sana ada penjelasan bagaimana cara mendapatkan rangkaian ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan sebuah soal. Silakan nanti dikerjakan ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Oke, soalnya adalah seperti ini. Oke. Jadi soalnya adalah buatlah sebuah decoder 5x32 dengan menggunakan decoder 3x8 yang memiliki enable serta sebuah decoder 2x4 sebagai selektor. Gambarkan hanya blok diagramnya saja. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Sekarang jam 15.20, maka sampai 15.35. Silakan. Nanti kalau ada yang sudah selesai, raise your hand. Nanti akan saya minta untuk presentasi. Terima kasih.
Permisi Pak, izin bertanya. Yes, silakan Desa. Untuk selektornya itu gimana Pak? Maksudnya ditentukan Bapak atau kita sendiri? Selektornya menggunakan decoder. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Pak. Oke.
Ya, ada yang sudah selesai? Ada yang mau menjawab? Oke, Tresnanda, Mas, silakan. Mau share screen? Silakan. Iya, Pak. Oke, silakan langsung aja share screen. Saya stop dulu ya. Silakan Tresnanda. Ini saya mau share screen sekarang, Pak. Gimana caranya? Saya nggak tahu caranya. Di bawah itu ada tombol mute, kemudian start video, kemudian ada share. Nah, share-nya klik. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Apa sudah kelihatan, Pak? Belum. Oke, sudah. Oh, kamu pakai Iya. HP ya? Iya, Pak. Silakan. Jadi di sini dia ada kan 5 to 32 kan ke 32. Dia ada 5 input yaitu VW, X, Y, Z, Pak. Karena Mhm. dimintanya 3 kali 8, jadi VW-nya ini akan digunakan sebagai selektor, Pak. Jadi di sini misalnya ada 1100 gitu, Pak. Di VW dia akan dijalankan dulu 11 yaitu ke 3 di sini. Di sini dia akan nyala, sedangkan di sini dia akan 0, 0, dan 0, Pak. Jadi output-nya adalah nanti 16 ini, Pak. Begitu, Pak. Oke, bagus. Ya, itu tadi. Ya. Jadi V dan W itu sebagai selektor. Kalau tadi kan saya gambarnya satu-satu tuh, gerbang N, gerbang N, gerbang N, gerbang N kan ya. Nah, sebenarnya itu bisa diganti dengan menggunakan sebuah decoder 2 dikali 4. Fungsinya sama. Ya, yang output yang pertama atau D0 itu masuk ke decoder 3 kali 8 yang pertama. Kemudian D1 masuk ke decoder 3 kali 8 yang kedua. Dan seterusnya. Ya, betul. Ini adalah jawabannya. Terima kasih. Siapa nih? Tresnanda, Pak. Tresnanda, NIM 89 ya? Iya, Oke. Pak. Saya stop sharing, Pak. Ya, silakan. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada yang bingung dengan jawabannya, dengan soal? Bisa ya? Oke, good. Baik. Terima kasih atas hadirannya. Ya, sampai situ aja kita kuliah. Minggu depan kita akan masuk ke synchronous sequential logic. Nah, apa yang membedakan antara synchronous sequential logic dengan combinational logic? Silahkan baca di buku halaman 203. Jadi block diagram of a sequential circuit itu perbedaan utama antara sequential circuit dengan combinational circuit. Oke, silahkan baca nanti di buku halaman 203. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri? Cukup? Baik. Kalau cukup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Saya izin Sore. emit. Sore.